Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sarusa dari kelas TKJ 121. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang proxy. Yang pertama, apa itu proxy? Proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Sistem ini menggunakan proxy server untuk bekerja, sedangkan proxy server itu sendiri merupakan perangkat atau komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan proxy. Yang kedua, kenapa kita harus menggunakan proxy? Ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui kenapa kita harus menggunakan proxy sebagai jembatan untuk mengakses jaringan internet. Salah satunya ialah karena akses yang diblokir, sehingga tidak bisa membuka situs dari negara atau alamat IP tertentu. Beberapa pengguna tidak ingin identitasnya diketahui, lokasi dan alamat IP yang digunakan. Makanya mereka menyembunyikannya dengan menggunakan proxy. Terkadang beberapa sekolah melakukan pembatasan akses pada website tertentu. Proxy digunakan oleh siswa untuk menyiasati sehingga bisa mengakses website yang diblokir. Pengguna yang pergi ke luar negeri dan memblokir ke negara asal atau rumah Anda. Kantor penyedia layanan internet di rumah memblokir akses ke sosial media atau situs lainnya. Yang ketiga, jenis-jenis proxy. Meskipun proxy membantu kita dalam mengakses website, ternyata tidak semua proxy bekerja dengan cara yang sama. Proxy dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu transparent proxy, anonymous proxy, distorting proxy, dan high anonymity proxy. Pertama, transparent proxy. Proxy jenis ini memberikan informasi ke website bahwa koneksi menggunakan proxy server dan tetap akan meneruskan informasi IP Anda. Yang kedua, anonymous proxy. Proxy jenis ini mengidentifikasi dirinya sebagai proxy, tapi tidak mengirimkan atau meneruskan alamat IP asli yang Anda gunakan. Yang ketiga, distorting proxy. Proxy jenis ini akan memberikan alamat IP yang berbeda dari yang Anda gunakan, tetapi tetap mengidentifikasi diri Anda sebagai proxy server. Dan terakhir, ada high anonymity proxy. Proxy jenis ini menyembunyikan identitas proxy server dan alamat IP yang digunakan oleh pengguna. Website hanya akan melihat alamat IP acak yang menghubungkannya, bukan alamat IP milik Anda. Yang keempat, ada fungsi proxy. Berdasarkan beberapa ulasan yang kita bahas, ada beberapa fungsi proxy pada umumnya, antara lain A. Meningkatkan keamanan penggunaan. B. Pemantauan trafik. C. Mengakses jaringan atau website yang diblokir. Maksud dari meningkatkan keamanan pengguna adalah server proxy mempunyai fungsi untuk menghalangi website untuk mencatat alamat IP asli Anda, karena yang terdeteksi oleh website adalah alamat IP server proxy. Jadi menggunakan proxy server sama saja melakukan koneksi online secara anonim. Hal ini untuk mengantisipasi alamat IP Anda diketahui oleh banyak orang. Seperti yang diulas tadi, alamat IP dapat memberikan informasi negara dan kota asal Anda. Yang kedua, maksud dari pemantauan trafik adalah proxy bisa digunakan untuk memonitoring pengguna internet mengakses apa saja. Hal ini bagus untuk diterapkan di lembaga pendidikan maupun perusahaan untuk memantau penyalahgunaan internet. Salah satunya adalah dengan menggunakan Squid. Dan yang terakhir, maksud dari mengakses jaringan atau website yang diblokir adalah terkadang beberapa konten disembunyikan oleh pemilik atau dibatasi geografis. Sebagian besar karena regulasi jaringan dan hak cipta. Namun, server proxy menyembunyikan alamat situs Anda dan kemudian menggunakan alamat server proxy. Dan yang terakhir, bagaimana cara proxy bekerja? Server proxy bertugas untuk meneruskan koneksi Anda ke alamat website yang ingin dibuka. Apa maksudnya? Secara normal, ketika kita mengetikkan alamat website, ISP kita membuat sebuah permintaan kepada Anda untuk mengkoneksikan dengan alamat tujuan. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika menggunakan server proxy. Koneksi yang Anda gunakan akan terhubung terlebih dahulu ke server proxy, baru kemudian server proxy meneruskan permintaan Anda ke alamat tujuan. Cara ini membuat alamat IP asli yang Anda gunakan tidak dapat terdeteksi oleh website, dan yang Anda akan gunakan adalah alamat dari IP server proxy. Sekian penjelasan saya tentang proxy. Jika ada salah kata atau kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.